Shalom saudara yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan, hari baru Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersyukur di dalamnya dan kita akan sama-sama hari ini membaca firman Tuhan. Selamat datang saudara di program Membaca Alkitab Setiap Hari, sebuah program di mana kita semua diajak untuk membaca Alkitab setiap hari satu pasal saudara, sangat mudah dan sangat menyenangkan. Dan ketika kita membaca Alkitab setiap hari, iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Yesus Kristus semakin luar biasa. Mari saya mengundang saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini belum menyelesaikan pembacaan Alkitab saudara. Mari kembali kami mengajak saudara untuk bergabung. Kita bisa membaca Alkitab kita di rumah satu hari satu pasal. Dan hari ini puji nama Tuhan, kita sudah memasuki kitab Keluaran pasalnya yang ke-18. Sebelum saya membacakan firman dan kita sama-sama membacanya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bapa di dalam Roh Kudus, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk membuka Alkitab kami, membaca firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, tidak sehari pun kami melewati tanpa membaca firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Apapun janji-Mu yang Kau taruh di dalam Alkitab untuk kami semua, pasti Engkau genapi. Dan biarlah Tuhan, harta yang luar biasa ini bisa kami buka dan kembali kami baca hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus biarlah Engkau yang menuntun setiap kami, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami dari setiap bacaan cerita di Alkitab ini. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus kiranya memberi pemahaman yang baru, pengertian-pengertian yang luar biasa, sehingga firman-Mu ini akan mendapat tempat di hati kami dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara Tuhan, nasihat Tuhan lewat firman Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab yang sudah kita siapkan. Kita akan baca di kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-27. Dan di dalam pembacaan kita pasal ini kita akan menemukan ada dua perikop, yaitu Yitro mengunjungi Musa dan yang kedua pengangkatan hakim-hakim. Mari kita siapkan Alkitab kita. Buat semua saudara yang mungkin belum bisa membuka Alkitab di tempat di mana saudara melihat tayangan ini, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini sampai selesai saudara, dan Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita buka dan kita segera baca. Firman Tuhan berbunyi, Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Elohim kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Elohim Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Elohim, disuruhnyalah mereka mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun.
Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Elohim, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Elohim. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Elohim. Perikop selanjutnya, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Elohim. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Elohim." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Elohim akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Elohim, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Elohim. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Elohim, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Elohim memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Puji nama Tuhan, haleluya. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan membaca firman Tuhan, dan kita semua yang menyimpannya dan kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini. Besok jangan lupa kita akan sambung membaca Alkitab, dan besok kita akan masuk di Keluaran pasalnya yang ke-19.
Perlahan-perlahan ketika kita taat membaca firman setiap hari, maka yakin dan percaya kita akan sanggup membaca sampai selesai di kitab Wahyu. Saudara rindu untuk membaca Alkitab sampai selesai? Mari saya mengundang kita untuk taat, saudara. Kita menyiapkan waktu kita dimanapun kita berada. Hari ini karena saya ada pelayanan di luar kota, maka saya melayani tidak di tempat yang seperti biasanya, tapi Tuhan menyediakan tempat untuk kita bisa bertemu membaca Alkitab hari ini. Saya percaya di tempat dimanapun saudara Tuhan taruh berada, kita masih bisa untuk memberikan waktu untuk kita bisa buka dan membaca Alkitab, saudara. Saudara, terima kasih banyak kami ucapkan buat saudara yang sudah berinteraksi dengan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, bahkan share video-video kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa saya dan harapan saya untuk saudara, saya percaya Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Di tempat dimanapun Tuhan taruh saudara hari ini, saudara dibawa Tuhan untuk menjadi pemenang. Bahkan Alkitab mengatakan saudara lebih daripada pemenang. Apapun yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan selalu mengatakan ketika di Alkitab kita baca, Tuhan selalu berkata jangan takut dan jangan khawatir. Apapun yang sementara kita rindukan, jawaban daripada Tuhan atas setiap doa kita percaya. Satu waktu yang indah Tuhan akan jawab doa saudara. Hanya biarlah saudara selalu berpegang teguh pada iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Terima kasih untuk hari ini saudara. Biarlah saudara dan keluarga selalu sehat, diberkati Tuhan, dan selalu beriman kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali saudara. Amin.